Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih semangat ya. Nah, perkenalkan nama kakak Kahanhan di SD Askia Kahanhan sebagai guru ekskul gambar. Nah, di sini Kahanhan pengen menjelaskan sesuatu. Tapi sebelumnya Kahanhan mau nanya dulu sama adik-adik. Ada yang tahu nggak kira-kira tanggal 16 September itu kita memperingati hari apa? Tahu? Nah, betul. Tanggal 16 September itu kita memperingati Hari Ozon Sedunia. Nah, apa itu ozon? Ozon itu adalah lapisan pelindung bumi yang ada di langit yang berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi matahari langsung. Nah, berarti kenapa harus ada ozon ya? Nah, radiasi matahari langsung itu sebenarnya sangat panas adik-adik, sehingga kita kalau terkena langsung itu sangat berbahaya untuk makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satu dampaknya yaitu kita bisa merusak kulit. Lalu yang lainnya adalah kita tanaman bisa cepat mati. Terus untuk hewan juga sama. Dan yang paling parah adalah bisa menyebabkan pemanasan global, dan itu sangat berbahaya untuk bumi, sehingga kita butuh perlindungan dari ozon. Lalu bagaimana kita bisa melindungi ozon agar tetap ada di langit? Salah satunya adalah dengan menanam pohon yang banyak. Karena dengan menanam pohon eh, akan menghasilkan oksigen yang banyak pula, sehingga nanti oksigen akan terbang ke atas dan membantu melindungi kita dari radiasi matahari langsung. Nah, cara termudah yang bisa kita lakukan di rumah adalah dengan menanam kembali sayuran sisa dapur, seperti di sini kanan ada contohnya, seperti seledri, terus ada bawang daun, ada sawi dan lain sebagainya, dengan syarat mereka masih memiliki akar gitu, sehingga mereka masih bisa menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di media tanah. Nah, bagaimana sih Kak caranya untuk menumbuhkan kembali sisa-sisa sayur tersebut? Ya udah, yuk kita lihat. Nah, di sini kanan udah ada contoh sayuran yang bisa kita tumbuhkan lagi gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh. Kanan ada daun apa coba ini? Daun seledri ya namanya. Daun seledri. Nah, nanti misalnya teman-teman ada sisa daun seledri, bisa dipotong aja bagian bawahnya, terus yang masih ada akarnya disisain gitu. Terus nanti bisa dimasukin ke air gitu, untuk apa ya, untuk dia menyerap nutrisi awal gitu. Terus ada lagi contohnya, selain seledri ada bawang daun, nih kanan juga ada bawang daun. Sama caranya, dipotong bagian bawahnya yang masih ada akarnya, terus nanti direndam di air gitu. Terus selain itu juga ada nih, ada selada. Ada selada juga, kanan nyobain nih di sini. Ini udah agak tumbuh. Sama caranya. Bagian bawahnya yang masih ada akarnya dipotong, terus nanti direndam di air gitu ya. Nah, terus berapa lama sih kanan ngerendam di airnya? Nah, ngerendam di airnya nanti bakal muncul di 3 hari pertama, itu bakal muncul kayak gini daun-daun nih, daun-daun kecil yang tumbuh lagi tuh bakal muncul di 3 hari pertama. Dah, nanti setelah 5 hari atau 10 hari baru kalian bisa pindahin ke media yang lebih banyak nutrisinya, yaitu tanah gitu. Kenapa harus dipindahin ke tanah? Karena di sana habitat aslinya tanaman. Di sana kan ada nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Oke. Nah, sekarang kita cobain praktek mindahin ini dari air ke tanah. Yuk kita coba. Nah, sebelum kita bikin media tanam atau tempat nanamnya ini tumbuh sayuran, kan
tanamannya pasti butuh pot, betul ya. Nah, di sini kanan menyarankan adik-adik buat menggunakan bahan-bahan sisa atau bahan-bahan bekas yang ada di rumah, kayak sisa-sisa tempat makanan gitu, terus kaleng-kaleng bekas dan sebagainya. Nah, kanan di sini mau nyoba wadahnya pakai bekas kemasan susu gitu. Nah, nanti tinggal dipotong aja sama adik-adik setinggi ini, dipotong bagian atasnya ya, dipotong, terus nanti bagian bawahnya dilubangin sudut-sudutnya biar gampang. Biar ini fungsinya supaya kalau ada air berlebih kan nanti disiram, kalau ada air berlebih itu keluar, jadi nggak ngegenang di tanahnya. Kalau ngegenang itu nanti ngerusak akarnya dan malah bikin sayurannya atau tanamannya malah mati gitu. Oke. Nah, di sini bahan-bahan yang kanan siapin buat bikin media tanamnya. Ada apa aja sih, Kak, di sini? Di sini pertama ada tanah. Tanah ya, nih yang warna coklat. Nah, si tanah ini untuk menjadi media tanam yang bagus untuk tanaman itu nggak bisa tanah aja, nggak bisa cuma tanah sendiri gitu. Dia butuh bantuan dari bahan lain. Jadi secara fungsi tanah itu cuma buat mengikat air. Nah, bahan lainnya ada nih, kanan punya kompos atau bisa pakai pupuk kandang dan sebagainya. Nah, di sini fungsinya adalah untuk ngasih nutrisi buat tanaman. Jadi nanti ketika kompos ketemu tanah itu, tanahnya buat ngikat air biar bisa tanamannya minum, terus ini buat nutrisinya, jadi tanamannya lebih sehat. Terus ada satu lagi di sini kanan, di sini pakai sekam bakar. Sekam bakar itu adalah dari daun padi yang dikeringin dan dibakar. Tapi selain sekam bakar juga bisa pakai sekam mentah, terus bisa pakai abu sekam dan sebagainya. Terus ini fungsinya apa, Kak? Nah, kalau sekam ini fungsinya untuk sebagai pori-pori. Jadi kalau ada air berlebih, tadi seperti kanan bilang kan tanaman itu tidak baik juga kalau kebanyakan air. Nah, nanti si sekam bakar ini dia punya fungsi untuk menjaga jumlah air yang ada di tanah. Jadi kalau ada yang berlebih sama dia diterusin gitu. Jadi kayak lubang-lubangnya gitu, diterusin terus dikeluarin lewat lubang yang ada di bawah potnya gitu. Terus selain itu juga nanti si sekam bakar ini fungsinya buat menyimpan bakteri-bakteri baik. Jadi kayak rumahnya bakteri baik gitu di sini tuh. Sehingga nanti si tanahnya bisa terus sehat gitu. Oke. Nah, terus ini ketiga bahan ini diapain, Kak? Ketiga bahan ini kita campur. Oke. Pertama tanah kita masukin gitu. Terus si komposnya atau pupuk kandangnya masukin, perbandingannya 1:1 ya. Jadi satu wadah ini tanah, satu wadah ini kompos, satu wadah ini sekam bakar gitu ya. Nah, kita masukin komposnya, terus yang terakhir masukin sekamnya. Terus habis itu diapain, Kak? Habis itu udah kita aduk sampai rata gitu. Kalau udah kecampur rata berarti sudah jadi ini media tanamnya. Terus kita masukin ke sini, ke potnya. Gimana dimasukinnya sampai penuh, sampai permukaannya kelihatan di sininya. Nah, kelihatan ya di sini tanahnya udah
penuh ya, udah setinggi ini, kita kasih sisa dikit aja dari atas si potnya ini. Nah terus habis ini digimanain, habis ini ya udah kita pindahin dari yang tanaman yang direndam air ke sini. Di bagian tengah kita lubangin ya sampai kira-kira akarnya bisa masuk. Kita pilih seledri aja ya, atau mau bawang daun. Nih kayaknya yang lebih siap yang seledri ya gitu. Terus udah dilubangin, kita masukin si seledrinya sampai akarnya terkubur. Terus habis itu kita ini kubur lagi ininya gitu. Terus tekan lagi biar dia enggak jatuh gitu. Nah udah jadi. Ini kanan ada beberapa contoh hasil menumbuhkan kembali atau menanam kembali dari sisa sayuran dapur. Di sini ada daun bawang, terus di sini ada sawi hijau, terus di sini ada cabai, terus di sini ada seledri. Nah, tadi dari yang kayak gini, seledri tuh jadinya kayak gini. Tuh ya, lebih rindang ya, lebih banyak ya daunnya. Gitu. Nah, nanti kalau ini kan contohnya di pot-pot yang lebih besar, tapi teman-teman nggak apa di sini aja gitu. Satu lagi yang kanan tadi lupa bilang adalah perawatannya. Jadi nanti di sini tanamannya dari hasil regrow-nya kalian harus dirawat ya tentunya dengan cara disiram sebanyak 2 kali sehari, di pagi hari sama di sore hari. Nah demikian praktek menanam kembali sayuran sisa dapur bersama Kanhan. Semoga adik-adik bisa mempraktekkannya bersama ayah, ibu, kakak, adik, dan lain-lainnya di rumah. Pesan terakhir dari Kanhan, adik-adik selalu menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Terus kalau mengurangi penggunaan plastik. Terus kalau memang sudah ada sampah, tentunya harus dipilah agar tidak mencemari lingkungan dan agar bumi kita tetap lestari. Oke, siap. Nah, selamat mencoba ya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.